rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seseorang yang bukan pengikut kita mengusir setan dalam namamu. Lalu kami cegah dia, karena dia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat dalam namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Siapa saja yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Siapa saja yang menyebabkan salah satu dari anak kecil ini yang percaya kepadaku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jika sebuah batu giling diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Jika tanganmu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan buntung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Jika kakimu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Jika matamu menyebabkan engkau berbuat dosa, cungkilah. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulatnya tidak mati dan api tidak terpadamkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita beriman dan beragama itu bukan sekedar sebuah status, tapi bagaimana kita membuktikan status itu dalam hidup konkret. Kita dekat dengan Tuhan itu bukan supaya kita makin fanatik dan radikal, supaya iman kita makin tangguh dan militan. Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, inilah benang merah dari bacaan-bacaan suci yang telah kita dengar untuk kita maknai. Sebenarnya sih kalau kita mau mendalami 3 bacaan suci yang kita dengar di hari Minggu ini sangat kaya dan tidak cukup dengan khotbah seperti ini untuk mendalami dan memaknainya. Yang pasti apa yang dikatakan oleh referen Mazmur yang telah kita nyanyikan itu benar. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Kalau sampai orang punya hati tidak suka dengan titah atau sabda Tuhan, berarti itu ada yang sedang trouble dengan hati. Mungkin sedang sakit hati, makan hati, patah hati. Tapi kalau hati lagi mood-mood saja, setiap sabda Allah itu selalu asik dan membahagiakan. Dan pada hari ini, tentu di antara banyak hal yang dapat kita maknai dari bacaan suci, saya mengajak kita untuk memaknai 2 hal yang terjadi dengan Yohanes, murid yang dikasihi Yesus dan Yesus, serta Yunus bin Nun, murid yang dikasihi Musa dalam bacaan pertama. Tentu juga kalau ada waktu Anda bisa memaknai apa artinya ketika kitab kebijaksanaan dalam bacaan kedua berbicara tentang kekayaan itu membinasakan dan mematikan. Ini baik juga untuk kita maknai, tapi pada kesempatan ini saya coba mengajak Bapak Ibu untuk memaknai
Untuk apa kita punya status beragama dan beriman? Dan apa artinya kedekatan kita atau menjadi orang dekat dengan Tuhan untuk kita mengekspresikan dalam hidup? Dalam bacaan pertama kita menemukan Musa itu orang yang diutus oleh Tuhan. Dia menjadi tangan kanan Tuhan untuk menyelamatkan umat Israel. Dan dalam cerita bagaimana roh Tuhan itu tampak dan menjiwai beberapa nabi yang ada di kemah. Dan puncaknya ketika ada 2 orang yang kemudian diurapi oleh roh itu, dan Yunus bin Nun, orang yang dekat dengan Musa, yang protes. Musa, ngapain kasih mereka yang gitu-gituan? Kan cukup kita saja, itu kalau kita bahasakan dengan bahasa biasa. Tapi Musa bilang, bukan begitu Yosua. Malahan saya mau supaya roh yang mengurapi nabi itu mengurapi semua umat. Nah, sama halnya dengan dalam bacaan Injil ketika Yohanes itu murid yang dikasih Yesus dan sangat dekat dengan Yesus. Dan apa yang terjadi dengan Yohanes? Ketika mereka menemukan orang lain yang bukan pengikut Yesus itu menyembuhkan orang, mereka protes. Dia bilang apa? Guru, itu ada orang-orang yang menyembuhkan orang dalam namamu, tapi mereka bukan pengikut kita. Yesus bilang apa? Enggak apa-apa Yohanes. Karena orang yang tidak memusuhi kita tidak akan segera mengumpat kita. Biarkan dia bekerja atas namaku untuk menyelamatkan orang. Jadi enggak perlu dipersoalkan, enggak perlu dipermasalahkan. Nah, Bapak Ibu, inilah 2 hal yang kemudian tadi membuat saya merasa berpikir untuk kita memaknai apa arti menjadi orang beriman dan orang beragama, dan apa arti kita terus berdoa untuk mengungkapkan bahwa kita betul dekat dengan Tuhan. Nah, kita beriman dan beragama itu bukan sekedar status, tapi bagaimana status itu diaplikasikan dalam hidup konkret itu jauh lebih penting. Jadi Katolik itu bukan sekedar status orang Katolik pengikut Yesus, tapi bagaimana yang paling penting itu melakukan ajaran Yesus dalam hidup nyata, di mana ajaran utama dan pertamanya itu cinta kasih universal kepada Allah dan kasih universal kepada sesama. Beberapa hari lalu saya coba jalan-jalan ke Taman Sangkariang, mau survei tempat di sana untuk bisa berolahraga. Saya pergi sekitar jam 11 lewat. Sampai di sana saya menemukan beberapa anak SMA 2 yang sedang main basket siang-siang. Kemudian saya mendekat dan bergabung. Lalu kita bermain bersama-sama. Padahal saya tidak kenal sedikit pun mereka itu. Setelah main pas jam 12 saya angelus di sana lalu pulang. Apa yang saya renungkan? Bapak Ibu, cinta kasih universal itu meretas batas-batas sekat. Tidak perlu melihat perbedaan, tidak perlu melihat latar belakang, tidak perlu melihat gengsi. Karena kalau mau gengsi, saya bisa saja berpikir, ngapain saya seorang pastor, dekan lagi, harus main dengan anak kecil seperti ini. Kalau kita bicara cinta kasih, kita tidak perlu memandang perbedaan, kita tidak perlu mengedepankan gengsi. Paling penting adalah keterbukaan hati yang tulus untuk mencintai siapapun tanpa sekat, tanpa batas. Dan inilah Katolik, inilah asli murid Yesus. Ketika kita menghidupkan iman kita dalam kenyataan, tanpa pilih kasih, tanpa pandang bulu, untuk menebarkan kasih kepada dunia. Baru nanti orang bilang ini baru orang Katolik ya. Tapi kalau kebencian, iri hati, cemburu, pertengkaran, dendam, permusuhan, jangan ngaku sebagai orang Katolik. Nah Bapak Ibu, inilah yang kemudian membuat seorang tokoh hebat seperti Mahatma Gandhi dan Gus Dur mengagumi Yesus dan ajarannya, lalu tidak menjadi Kristen atau Katolik. Mahatma Gandhi seorang sufi atau tokoh bijak dari India. Waktu dia masih muda, dia pergi ke Afrika menjadi pengacara muda di sana. Karena di sana mayoritas Katolik atau Kristen, setiap minggu dia ke gereja. Dia tertarik untuk mendengar sabda Allah. Puncaknya ketika di gereja itu dibacakan sabda tentang khotbah di bukit, sabda bahagia. Dia suka dan dia senang dengan sabda bahagia dan khotbah di bukit. Maka kemudian dia terus ke gereja hanya untuk mendengar sabda Tuhan dan ajaran Yesus. Tapi satu kali dia betul-betul trauma ketika dia ke gereja, dia berjumpa dengan petugas-petugas di gereja yang saklek. Karena dia orang asing
dari jauh, mereka bertanya, kamu dari mana? Kamu orang apa? Nah, pertanyaan itu sangat mengganggu dia. Dan menurut Mahatma Gandhi, itu pertanyaan tidak penting. Yang penting dia tulus mau ke gereja. Sampai kemudian mereka mengancam melempari dia dengan batu, hal yang kemudian membuat Mahatma Gandhi memutuskan untuk tidak ke gereja lagi, tapi dia punya keyakinan. Tidak perlulah saya menjadi orang Kristen atau Katolik. Yang penting saya percaya kepada ajaran Yesus. Karena yang lebih penting itu bukan status sebagai orang Katolik atau orang Kristen, tapi menghidupkan ajaran Yesus. Sama halnya juga dengan Gus Dur. Kita tahu Gus Dur itu tokoh yang sangat fenomenal dan sangat liberal. Bahkan sampai dia mengakui dan memuji iman kita itu ketika Natal bersama dengan mengatakan, saya suka dengan kamu punya Tuhan. Kamu sapa dia sebagai Bapa. Bapa, sangat dekat. Ada yang memanggil Om, ada yang memanggil Allahu Akbar. Tapi saya suka dengan kamu menyapanya Bapa, Allah itu Bapa. Sebuah kedekatan yang sangat-sangat dekat. Nah, kita tahu Gus Dur itu bukan orang Katolik, bukan orang Kristen, tapi dia menghidupkan ajaran-ajaran Yesus, yaitu cinta kasih universal. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan jadi orang beriman dan beragama itu bukan sekedar status. Bagaimana status itu kita terjemahkan dalam hidup nyata dan konkret, itu yang jauh lebih penting. Dan itulah makna dari ketika Musa mengatakan kepada Yosua bin Nun, tidak perlu kau mempersoalkan itu. Bahkan saya pingin roh itu menjiwai semua orang. Demikian juga ketika Yesus mengatakan kepada Yohanes, tidak perlu persoalkan mereka pengikut kita atau tidak. Asal mereka berbuat baik saja, itu juga sudah cukup untuk kita. Bapak Ibu, bertanyalah kepada dirimu sendiri, Anda jadi Katolik hanya karena sekedar sebuah status, atau memang Anda mau menghidupkan ajaran Yesus? Semoga Tuhan memberkati.